What is the main idea of the passage? Apa gagasan utama dari teks tersebut? Nah, untuk mengetahuinya teman-teman biasanya akan menemukan main idea itu di awal kalimat ya, kalau misalnya teksnya itu deduktif seperti di soal ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman harus melakukan skimming teks secara keseluruhan untuk mengetahui keterkaitan antara paragrafnya. Jadi kita akan menggunakan metode tersebut. Kita akan baca dulu paragraf pertamanya. During the late 20th century, pada akhir abad ke-20, many nations in Asia, Latin America, and Eastern Europe experienced transition towards democracy. Banyak negara Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur mengalami transisi menuju demokrasi. This phenomenon is often referred to as the third wave of democratization. Fenomena ini sering disebut juga sebagai third wave demokratisasi, third wave gitu ya. Nah, jadi secara umum teks ini memberitahu mengenai third wave democratization ya. Kemudian kita akan lihat lagi nih ke paragraf kedua, 3, dan 4. Kita skimming aja. Untuk paragraf kedua di sini ada faktor yang berkontribusi pada proses ya. Kemudian di paragraf ketiga kita baca dulu sedikit. However, namun democratization did not proceed uniformly. Demokratisasi tidak berjalan secara seragam. While some countries achieve stable democratic governance, meskipun beberapa negara mencapai pemerintahan demokratis yang stabil, negara-negara lain mengalami kemunduran seperti kudeta militer atau munculnya kembali authoritarian practice atau praktik-praktik otoriter ya. Jadi tidak semua hasil dari democratization ini menghasilkan hal yang sama ya teman-teman. Ada kemajuan, ada juga kemunduran. Kemudian paragraf keempat, ini adalah pendapat ahli ya. Scholars argue that the long-term success of democratization depend not only on free elections but also on the strength of institution, rule of law, and respect for minority rights. Untuk paragraf terakhir ini memberikan informasi mengenai pendapat ahli mengenai keberhasilan demokratisasi jangka panjang ini tidak hanya bergantung pada pemilihan umum yang bebas, tapi juga adanya kekuatan lembaga, supremasi hukum, dan respect kepada hak-hak minoritas. Jadi intinya teks ini memberi informasi mengenai third wave democratization, kemudian faktornya, kemudian hasilnya yang tidak merata, ada yang mengalami kemajuan, ada juga yang mengalami kemunduran, kemudian pendapat ahli mengenai keberhasilan demokratisasi jangka panjang. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal cari nih jawaban yang paling tepat sesuai dengan apa yang tadi sedang kita bicarakan, dan jawaban yang tepat adalah pilihan A ya teman-teman. The third wave of democratization transform many countries. Third wave of demokratisasi ini telah mentransformasi banyak negara. Though the outcomes varied, meskipun hasilnya bervariasi. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang A ya.